Anda kembali di Nusantara Economic Updates dalam segmen Green Zone. Indonesia duduk di atas harta karun energi panas bumi yang luar biasa besar. Potensinya diperkirakan mencapai lebih dari 24 gigawatt atau sekitar sepertiga cadangan dunia. Namun hingga saat ini pemanfaatannya baru sekitar 2,7 gigawatt. Artinya baru sekitar 10% yang berhasil direalisasikan. Jurang antara potensi dan pemanfaatan inilah yang jadi pekerjaan rumah besar dalam transisi menuju energi hijau. Karena secara teknis panas bumi memiliki keunggulan yang tidak dimiliki sumber terbarukan lain seperti surya dan angin. Energi ini bisa beroperasi 24 jam non-stop sebagai base load energi yang stabil dan andal. Banyak negara yang masih bergantung pada surya dan angin yang berfluktuatif. Saat matahari tenggelam atau angin berhenti bertiup, pasokan listrik pun ikut terganggu. Namun panas bumi dengan kemampuannya yang menghasilkan listrik kontinu dipandang sebagai senjata strategis untuk menjaga ketahanan energi nasional. Potensi itu sudah mulai diririk. Kembali pemerintah menargetkan energi terbarukan membawa kontribusi besar dalam peta jalan net zero emission 2060. Pemerintah menargetkan net zero emission 2060. Lantas bagaimana kontribusi panas bumi dalam roadmap transisi energi nasional dan seberapa besar porsinya pada 2030 mendatang? Sudah bersama kami melalui sambungan Zoom Bapak Fahmi Radi selaku pengamat ekonomi energi UGM. Pak Fahmi, selamat siang. Selamat siang, Helen. Ya, Pak Fahmi, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam segmen Green Zone Nusantara Economic Updates. Pak Fahmi, kita langsung saja melihat Indonesia ini memiliki banyak sekali potensi panas bumi hingga mencapai lebih dari 24 gigawatt. Namun baru sekitar 10% saja yang terrealisasi. Anda melihat sebetulnya apa yang perlu dilakukan untuk bisa mempercepat realisasi ini? Ya, tadi seperti disampaikan potensinya itu sangat besar gitu ya. Bahkan kita tuh terbesar kedua di dunia tadi. Ya. Nah, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal, baru sekitar 10,3% itu ya. Nah, kenapa pemanfaatannya masih sangat rendah? Ada beberapa tantangan atau permasalahan yang dihadapi gitu ya. Yang pertama, dibutuhkan teknologi yang memang canggih untuk melakukan eksplorasi dan pemanfaatan dari panas bumi tadi. Nah, sehingga investasi yang dibutuhkan itu lebih besar gitu ya. Jauh lebih besar dari sampah yang tadi disampaikan itu ya. Nah, kemudian yang kedua, ini tersebar hampir di seluruh Indonesia yang tempatnya itu ya, itu di sekitar pegunungan, daerah yang terpencil gitu ya, yang infrastrukturnya itu belum tersedia gitu ya. Nah, kalau pembangunan infrastruktur menuju ke lokasi itu diserahkan pada investor, ini akan memperbesar biaya investasinya itu ya. Mestinya itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah lah yang harus membangun infrastruktur tadi, sehingga pada saat ditawarkan pada investor, mereka akan lebih tertarik gitu ya. Dan sesungguhnya ini kan sangat prospektif gitu ya, karena geothermal itu menghasilkan panas bumi yang itu ramah lingkungan dalam pembangkit listrik tadi. Karbon dioksida yang dihasilkan itu amat rendah tadi, sehingga ini merupakan ekonomi hijau. Dan saya kira Indonesia kalau memanfaatkan ini kan sesuai dengan komitmen dari Presiden Prabowo yang mengatakan ingin mencapai swasembada energi dengan menggunakan energi resource yang dimiliki termasuk geothermal tadi. Nah, oleh karena itu barangkali pemerintah harus memberikan prioritas tinggi untuk geothermal tadi untuk dimanfaatkan terutama dalam penggunaan pembangkit listrik. Karena kalau itu dipakai dengan investasi yang besar, jatuhnya ke PLN itu memang lebih mahal dibanding misalnya batu bara tadi gitu ya. Oke. Nah, itu barangkali Mbak Ellen. Oke, Pak Fahmi, banyak sekali sisi positifnya. Nah, kalau kita bicara outlook jangka panjangnya, pemerintah kan juga menargetkan net zero emission di tahun 2060. Bagaimana kontribusi dari panas bumi ini untuk bisa mencapai target tersebut, Pak Fahmi? Nah, saya kira kalau itu dimanfaatkan secara
optimal, saya yakin akan memberikan kontribusi yang besar gitu ya. Mm-mm. Karena salah satu syarat dalam mencapai net zero emission tahun 2060 itu 100% pembangkit listrik itu harus menggunakan energi baru terbarukan. Nah, porsi dari panas bumi ini kalau bisa dioptimalkan barangkali cukup besar itu ya. Bisa mencapai 40% EBT di samping yang lain. Dan ini punya kelebihan dibanding misalnya menggunakan tenaga surya atau juga tenaga angin gitu ya. Yang itu sangat tergantung dari matahari dan angin sehingga pembangkitnya itu intermittent itu ya. Tidak bisa dioperasikan 24 jam tergantung dari matahari dan angin. Tapi kalau geothermal itu bisa 24 jam. Jadi kalau misalnya dibangun secara paralel gitu ya, tenaga angin dan tenaga matahari. Nah, saya kira tenaga geotermal ini bisa menjadi substitusi pada saat intermittent tadi terjadi, sehingga saling saling melengkapi gitu ya. Itu Helen. Oke, oke, baik Pak Fahmi, kita memang mengharapkan dengan adanya pengembangan energi seperti panas bumi atau energi-energi hijau lainnya ini dapat memberikan manfaat sosial bagi masyarakat di sekitar proyek. Anda melihat strategi apa yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pengembangan energi-energi hijau termasuk panas bumi ini juga bisa bermanfaat untuk masyarakat? Nah, memang Mm-mm. yang selalu terjadi selama ini gitu ya, masyarakat sempat itu hanya memperoleh pencemaran lingkungan saja tanpa bisa mendapat manfaat dari apakah eksplorasi fosil atau juga panas bumi gitu ya. Nah, saya kira sejak awal gitu ya, investor Mm-mm. atau terutama dari BUMN yang sudah melakukan itu kan Pertamina itu ya, itu harus maksud saya melibatkan gitu ya masyarakat setempat untuk bisa berkiprah tadi, apakah sebagai pegawainya atau sebagai tenaga untuk eksplorasi yang harus dididik dulu gitu ya. Karena selama ini muncul juga gitu ya eksplorasi dalam tanda arti ilegal yang dilakukan oleh rakyat dan itu sangat berbahaya gitu ya. Hmm, Sering terjadi peledakan, sering terjadi keracunan akibat panas bumi tadi ya. karena mereka tidak punya kapabilitas, tidak punya teknologi gitu ya. Nah, oleh karena itu gitu ya, akan lebih baik dan memberikan manfaat bagi tempat di sekitarnya tadi untuk dilibatkan gitu ya Mm-mm, mm-mm. dalam eksplorasi tadi. Nah, Iya, dengan demikian maka rakyat akan memperoleh manfaat juga gitu ya iya. dari eksplorasi tadi, Mbak Ellen. Baik, baik. Dari sisi eksplorasi, memang ini menjadi concern kita semua ya, bagaimana dari sisi lingkungan dan juga keamanan bagi masyarakat di wilayah sekitar. Namun demikian, Pak Fahmi, jika target eksplorasi dan transisi energi ini tercapai, bagaimana Anda membayangkan ini posisi Indonesia di peta energi global dalam 10 tahun ke depan? Singkat saja, Pak Fahmi. Saya kira sangat besar itu ya, melihat potensi panas bumi itu kan sekitar 40% Mm-mm. produksi Indonesia itu dari produksi global. Sehingga ini bisa mewarnai gitu ya. Bahkan saya membayangkan gitu ya, kalau sudah cukup untuk em, pembangkit listrik di Indonesia, ini potensi juga untuk diekspor gitu ya. Jadi potensi sangat besar sekali, tetapi permasalahan dan tantangan tadi yang harus diatasi gitu ya. Dengan investasi yang tinggi, teknologi yang tinggi ini memang dan juga ketersediaan infrastruktur yang masih terbatas, ini menyebabkan investor tidak begitu tertarik. Justru tadi yang ditayangkan itu lebih tertarik pada pengembangan listrik dari sampah yang itu juga energi baru terbarukan gitu ya. Nah, saya kira ini tugas pemerintah gitu ya, bagaimana menarik investor tadi dengan memberikan berbagai insentif, terutama fiskal insentif, kemudian membangun dan menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan gitu ya, dan mendorong investasi juga dari investor dari dalam negeri tadi. Nah, saya yakin kalau pemerintah Baik. melakukannya dengan serius dan terus-menerus, Mm-mm. ini akan berhasil memberikan kontribusi yang besar Mm-mm. bagi Mm-mm. eh, Oke. global gitu, Ellen. Oke, baik. Terima kasih Pak Fahmi Radi, pengamat energi UGM atas insight-nya yang begitu komprehensif. Tentu kita berharap semoga pengembangan panas bumi ini bisa semakin optimal ke depannya. Terima kasih Pak Fahmi, sukses dan sehat selalu untuk Anda.
Sama-sama, mudah-mudahan manfaat. Selamat siang. Dan pemirsa, dialog tadi juga sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Ekonomi bukan sekedar angka, tapi nafas kehidupan kita semua. Dari pasar tradisional hingga industri digital, dari rakyat kecil hingga kebijakan besar, semua saling terhubung. Saya Ellen Gracia pamit undur diri, sampai jumpa. Sesaat lagi, NTV Today.